Selamat pagi kawan-kawan. Bertemu lagi di pertemuan kita yang terakhir di minggu ke-7 dan minggu depan udah mulai UTS ya. Oke. Langsung saja pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Nah, segala aturan yang mengenai tentang kepariwisataan di Indonesia itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Jadi segala macam bentuk mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia itu mengacu pada undang-undang ini. Nah, tujuan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ini, uh, tujuannya adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisataan. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan masyarakat setempat untuk mengelola dan menjalankan kegiatan kepariwisataan di destinasi wilayahnya. Yang ketiga adalah menghapus kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat setempat untuk mengelola dan menjalankan kepariwisataan itu tadi. Terus yang keempat adalah untuk mengatasi pengangguran agar adanya pekerjaan bagi masyarakat yang bisa dikatakan seorang pengangguran ataupun seorang yang hanya memiliki pekerjaan-pekerjaan sampingan. Yang kelima adalah untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Jadi pariwisata itu bukan berbicara tentang eksploitasi lingkungan sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan dampak negatifnya. Tapi pariwisata yang baik itu adalah yang bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya yang ada. Yang keenam adalah untuk memajukan kebudayaan dengan mempromosikan tentang budaya di suatu destinasi tersebut, apa keunggulan dari budayanya, sejarahnya, dan segala macam keluar hingga keluar uh, baik di nasional maupun internasional diperkenalkan. Terus yang ketujuh untuk mengangkat citra dan bangsa dengan adanya pariwisata unggulan di suatu bangsa itu menjadi nilai plus juga di mata internasional sehingga negara-negara di dunia ini uh, tertarik dan tertuju pandangannya kepada pariwisata di Indonesia. Memupuk cita rasa dan memupuk rasa cinta tanah air. Nantinya kita harus bangga dengan Indonesia ini. Kita memiliki peran sebagai masyarakat, pemerintah, dan swasta yang bekerja sama untuk membangun kepariwisataan ini di negara Indonesia. Terus yang ke-9 adalah untuk memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa. Dan yang ke-10 untuk mempererat persahabatan antar bangsa. Itu dengan kepariwisataan ini kerjasama antar negara, persahabatan antar negara akan terjalin dengan sendirinya karena kepariwisataan ini adalah jenis sektor pariwisata yang multisektor dan multiwilayah dari pembangunannya sehingga uh, di suatu negara di Indonesia ini pembangunan pariwisata itu juga dapat memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa kita. Terselenggaranya tujuan penyelenggaraan dari kepariwisataan di Indonesia ini itu mengacu kepada prinsip-prinsipnya. Jadi untuk mencapainya tujuan yang 10 tujuan tadi, untuk mencapai tujuan tersebut itu harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang sudah dicanangkan, yang dicantumkan di dalam undang-undang tersebut. Yaitu prinsip yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawatahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan antara manusia dan sesama manusia dan juga hubungan antara manusia dan lingkungannya. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan juga kearifan lokal. Yang ketiga adalah memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.
tidak ada intimidasi, tidak ada penindasan terhadap masyarakat. Semua semua masyarakat diberlakukan secara adil dalam dalam konteks pembangunan kepariwisataan ini. Terus yang keempat adalah untuk memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Yang kelima untuk memberdayakan masyarakat setempat. Dan yang keenam untuk menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat yang merupakan satu kesatuan yang sistematik dalam kerangka otonomi daerah ya. Yang ketujuh, mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional di bidang pariwisata. Dalam pembangunan kepariwisataan baik Indonesia dan negara-negara lain itu harus mengacu pada perjanjian, harus mengacu pada kesepakatan internasional yang sudah dibuat di G20 kemarin, yang sudah menjadi pembahasan di slide minggu kemarin, itu harus mengacu kepada itu dalam pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan. Yang kedelapan, memperkukuh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini adanya untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Dan juga sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini sebagai pembeda dari undang-undang sebelumnya mengenai kepariwisataan yang dimana undang-undang sebelumnya membahas ini, dan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini lebih diperjelas lagi, lebih diadopt lagi mengenai wawasan holistiknya mengenai kepariwisataan. Jadi kepariwisataan selain uh, dipandang sebagai bentuk interaksi antara wisatawan dan juga objek wisata, juga kepariwisataannya juga dimengerti secara luas sebagai satu kesatuan dalam sistem yang saling berkaitan. Nah, ini merupakan komponen penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Yang pertama adalah industri pariwisata. Industri pariwisata itu adalah kumpulan usaha pariwisata yang memiliki keterkaitan dalam menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Industri artinya yang berhubungan dengan usaha-usaha di bidang pariwisata, baik itu perjalanan, baik itu penyedia layanan jasa kepariwisataan, paket wisata, dan segala macam yang dijalankan oleh perusahaan swasta. Destinasi wisata itu adalah tempat di mana pariwisata tersebut dikembangkan, yang meliputi kawasan geografisnya yang ada di suatu wilayah atau wilayah administrasi yang di dalamnya itu terdapat DTW, daya tarik wisata, terdapat fasilitas umum dan juga fasilitas pariwisata, terdapat juga aksesibilitasnya serta masyarakat setempat yang menjalankan kepariwisataan. Pemasaran kepariwisataan itu yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 ini. Ini pemasaran yang bersama, terpadu, berkesinambungan, juga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Seluruh pemangku kepentingan di sini adalah pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan segenap masyarakat lokal, yang dimana peran-peran itu untuk mempromosikan mengenai destinasi-destinasi wisata yang ada di wilayah-wilayah seluruh Indonesia ke luar negeri, yang dimana nanti dari promosi tersebut bisa menjadi daya saing. Daya saingnya dari mana? Dari ketersediaan infrastrukturnya, daya tariknya, habis itu akomodasinya, dan segala macam yang ada di kepariwisataan tersebut, apakah mampu bersaing dengan negara lain atau tidak. Yang keempat adalah kelembagaan pariwisata. Ini jelas kelembagaan itu adalah dari institusi pemerintah, baik itu pusat, daerah, masuk juga swasta, tata organisasi di swasta, dan juga masyarakat komunitas. Yang dimana kelembagaan pariwisata ini fungsinya untuk membuat, menganalisis, ataupun
berpendapat mengenai regulasi serta mekanisme operasional yang terkait dengan kepariwisataan. Nah, ini ada 13 jenis usaha pariwisata yang sudah dicanangkan, yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini. Itu baik pada perseroan terbatas maupun badan usaha, baik untuk berinvestasi dan baik untuk juga untuk mendaftarkan usahanya di Indonesia. Yang pertama ada daya tarik wisata. Daya tarik wisata itu yang merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, serta kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadikan sasaran atau kunjungan para wisatawan yang dikelola dan dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, dan juga swasta. Yang kedua, kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata ini merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas wilayah tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jasa transportasi wisata ini yang dikelola dan dijalankan oleh swasta dan juga masyarakat dengan uh, usaha yang khusus yang menyediakan berbagai angkutan dan kebutuhan untuk menjalankan kegiatan kepariwisataan. Yang keempat ada jasa perjalanan wisata yang merupakan yang dijalankan oleh swasta atau perusahaan. Merupakan usaha biro perjalanan wisata, usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata ini yang meliputi usaha penyediaan jasa, mulai dari penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata. Termasuk juga di dalamnya itu ada usaha agen perjalanan wisata yang meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan juga pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan. Yang kelima ada jasa makanan dan minuman, yang dimana ini bisa dijalankan oleh masyarakat dan juga bisa dijalankan oleh swasta, yang merupakan usaha jasa penyedia makanan dan minuman di sekitaran destinasi wisata yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan yang itu tersebut dapat berupa restoran, kafe, rumah makan, dan juga kedai minuman atau bar. 6 itu ada penyediaan akomodasi, yang dimana penyediaan akomodasi ini bisa dijalankan oleh swasta atau perusahaan yang merupakan usaha dalam penyediaan pelayanan penginapan seperti hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang bertujuan untuk sebagai pendukung atau penunjang dari jalannya kegiatan pariwisata tersebut. Yang ketujuh ada penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Ini swasta ya. Ini dijalankan oleh swasta. Yang dimana usaha ini masuk ke ruang lingkup kegiatan usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, sampai bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Yang kedelapan ada penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi dan pameran itu yang MISE kemarin ya, yang sudah kita bahas di slide-slide minggu yang lalu. Yang dimana usaha ini adalah yang dijalankan oleh swasta atau perusahaan yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok atau per orang. Terus dia tugasnya untuk menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usahanya yang sebagai imbalan atas prestasi yang sudah dikerjakan atau yang sudah didapatkan oleh karyawannya atau mitra usahanya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, ataupun internasional.
Yang kesembilan ada jasa informasi pariwisata. Ini jasa merupakan usaha yang dijalankan oleh swasta dan juga akademisi yang tujuannya menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan juga hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang dapat disebarkan baik dalam bentuk bahan cetak ataupun elektronik. Yang ke-10 adalah jasa konsultan pariwisata yang dijalankan oleh swasta ataupun juga akademisi. Dari usaha ini menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. Yang ke-11 adalah jasa pramuwisata, yang dimana jasa pramuwisata ini dijalankan oleh swasta yang merupakan usaha dan dalam menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau dan kebutuhan biro perjalanan wisata. Tour guide ya, bisa dibilang tour guide. Wisata tirta ini bisa dijalankan oleh masyarakat dan juga swasta. Wisata tirta ini merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata uh, olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Nah, yang ketiga ada spa yang spa ini dijalankan oleh swasta atau perusahaan, di mana spa ini adalah bidang usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa di Indonesia ataupun di sekitaran wilayah-wilayah destinasi wisata di daerah-daerah. Setelah kita membahas 13 jenis usaha yang ada di Undang-Undang Nomor 10 tadi, kita masuk lagi ke Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2011 tentang Riparnas. Apa Riparnas itu? Riparnas adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, yang dimana Riparnas ini sebagai peraturan pemerintah ini sebagai penyelenggara kepariwisataan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tadi itu. Jadi di dalam Riparnas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional ini memuat setidaknya di seluruh Indonesia, ada petanya sudah ya. Di seluruh Indonesia ini ada sekitar 50 destinasi pariwisata nasional dari 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional, sehingga dari 222 ini menetapkan 88 kawasan strategis pariwisata nasional di seluruh Indonesia, masing-masing provinsi ya. Jika kita melihat dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 ini, baik di DPN tadi, KPPN ataupun KSPN, kawasan strategi pariwisata nasional, maka peran masing-masing daerah baik provinsi, kabupaten atau kota dapat membuat atau menambahkan kebijakan mengenai destinasi pariwisata di daerah sendiri dengan tidak mendahului dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi. Jadi destinasi wisata di Indonesia ini tidak hanya meliputi yang dicanangkan yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 50 itu tadi. Tidak hanya sekitar 250 destinasi dari 222 kawasan pengembangan di seluruh Indonesia, itu tidak hanya segitu, pasti lebih. Dan kelebihannya itu adalah hak dari pemerintah daerah, baik kabupaten, provinsi maupun kota, untuk dikembangkan lagi. Misalkan Taman Nasional itu masuk kawasan pemerintah provinsi,
Habis itu untuk kabupaten dan kota adalah kawasan destinasi pariwisata yang ada di daerahnya yang berpotensi untuk dikembangkan. Artinya, masing-masing kepala daerah di sini, baik wali kota maupun bupati, itu dapat membuat kebijakan pengembangan pariwisata di daerahnya masing-masing yang tidak bertentangan dengan Riparnas ini tadi, rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, tidak keluar dari konteks dalam pengembangannya. Terus di dalam naskah penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional ini untuk menetapkan 88 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN itu dengan menggunakan indeks penetapan di beberapa kriteria utama. Jadi ada penilaian-penilaian tertentu. Yang pertama mulai dari jumlah kunjungan wisatawan dari 5 tahun terakhir. Terus yang kedua ada bagaimana kelengkapan fasilitas kepariwisataan di kawasan pariwisata tersebut. Yang ketiga, dominasi, pendominasian sektor kepariwisataan dalam pemanfaatan lahan di kawasan pariwisata tersebut. Yang keempat, bagaimana kontribusi pendapatan dari kepariwisataan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di daerah tersebut. Apakah tinggi, apakah rendah, ataupun apakah sedang-sedang saja. Yang kelima, posisi strategis kawasan tersebut yang dilihat dari pangsa pasar wisata yang berpotensial, baik waktu sekarang ataupun waktu yang akan datang. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 ini, ke 88 KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional tersebut di 33 provinsi di Indonesia, itu didasarkan pada penilaian dan analisis keseluruhan potensi, permasalahan, peluang, dan juga hambatan kondisi kepariwisataan yang tersebar di 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional dan 50 destinasi pariwisata di seluruh Indonesia. Pengelolaan destinasi pariwisata. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini dimasukkan di situ ada 3 komponen pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia, yaitu adalah pemerintah dan pemerintah daerah sebagai regulator, pembuat kebijakan dan fasilitator pembangun fasilitas dan sarana prasarana kepariwisataan yang ada di destinasi pariwisata maupun di luar kepariwisataan seperti bandara, seperti jalan dan sebagainya macamnya. Ada swasta yang kedua, swasta investor pelaku usaha di dalam negeri itu meliputi lembaga badan promosi pariwisata Indonesia dan juga ada gabungan industri pariwisata Indonesia yang di dalamnya itu bisa termasuk dari pengusaha pariwisata itu sendiri, bisa meliputi perkumpulan atau asosiasi usaha pariwisata, baik, dan juga ada profesi pariwisata, usaha pariwisata di situ yang dan juga usaha asosiasi-asosiasi yang terkait langsung yang lain asosiasi lainnya yang terkait langsung dengan pariwisata. Yang ketiga ada masyarakat di situ. Masyarakat di situ termasuk ke dalamnya adalah sebagai pengelola dan yang menjalankan kegiatan pariwisata tersebut di destinasi. Nah, masuk lagi ke kinerja dan daya saing kepariwisataan di Indonesia. Di tahun 1969, Indonesia itu masih bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunannya, yaitu terkait dengan migas. Nah, pada pembangunan pertama yang di tahun 1969 itu Indonesia berasal pendapatan
pembangunan Indonesia itu berasal dari sektor migas dan juga hutang dari luar negeri dengan bunga yang rendah. Namun, pada akhirnya Indonesia juga mulai dihadapkan berbagai persoalan setelah tahun 1969 itu. Karena ketergantungannya Indonesia terhadap pendapatannya dari migas dan juga bergantung kepada hutang luar negeri dengan bunga rendah, itu pada akhirnya Indonesia mengalami down, atau juga bisa dibilang Indonesia itu mulai dihadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan yang berkaitan dengan perolehan sumber daya devisa. Yang pendapatan Indonesia yang SDA tadi, yang migas itu semakin menipis, maka dari itulah Indonesia dihadapkan dengan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan itu. Nah, untuk menopang pembangunannya, perolehan sumber devisa untuk menopang pembangunannya, Indonesia itu karena maaf. Nah, karena semakin menipisnya sumber devisa dari migas, tambang, dan hasil hutan, dan juga belum kompetitifnya produk industri Indonesia di pasar dunia, serta semakin menipisnya untuk mendapatkan pinjaman luar negeri dengan bunga yang rendah. Itulah persoalan dan tantangan yang Indonesia hadapi pada tahun itu. Mengenai dari mana lagi perolehan sumber devisa untuk menopang pembangunan negara Indonesia pada tahun-tahun itu. Jadi untuk mengatasinya itu, uh, Indonesia membutuhkan pemikiran dan kerja keras bagi pemangku kepentingannya di sektor kepariwisataan yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan, meningkatkan lama tinggal dan pembelanjaan Wisman serta jumlah pergerakan wisatawan Nusantara di Indonesia sebagai sumber perolehan devisa alternatif bagi pembiayaan pembangunan yang volumenya semakin meningkat secara signifikan. Nah, jadi pemikiran-pemikiran dari pemangku kepentingan di sektor kepariwisataan di Indonesia inilah yang melahirkan munculnya pariwisata yang berfokus pada pertumbuhan pariwisata, karena yang seperti kita bahas di slide kemarin, perbandingan paradigma antara pariwisata yang berfokus pada pertumbuhan dan pariwisata yang berfokus pada sustainable itu sangat jauh terbalik, sangat sangat beda pokoknya. Jadi pariwisata yang berfokus pada pertumbuhan ini memfokuskan kepada sentralisasi SDA, sumber daya alam, contohnya dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memikirkan kedepannya dampak negatif ke depannya, dan eksploitasi SDM. Maaf, ini terbalik ya, sentralisasi SDM maksudnya, dan eksploitasi SDA. Nah, sentralisasi SDM adalah tidak adanya keterlibatan masyarakat. Yang ada hanyalah peran utama dari swasta. Jadi, pemerintah dan swasta bersama-sama membangun pariwisataan tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat itu sendiri. Alhasil, masyarakat tidak mendapatkan, atau bisa dikatakan masyarakat tidak sejahtera. Nah, di tahun 1998, Indonesia belum maksimal dalam perolehan kunjungan wisatawan internasionalnya pada tingkat dunia ya. Pada tingkat dunia ini, Indonesia tergolong masih rendah kunjungan wisatawan internasionalnya. Indonesia tergolong masih rendah tingkat kunjungan wisatawan internasionalnya, tidak hanya pada tingkat dunia saja, namun meliputi juga tingkat Asia Pasifik dan juga kawasan ASEAN. Jadi
naskah akademik Triparnas di sini menuliskan bahwa 0,69% perjalanan dari perjalanan internasional. Jadi ada sekitar 6,4 juta wisatawan mancanegara yang ke Indonesia pada tahun 2008 hanya menikmati 0, maaf ya di sini maksudnya adalah 0,6%, bukan 60% ya. Hanya menikmati 0,6% saja dari sekitar 924 juta wisatawan internasional di dunia. Sedangkan di kawasan Asia Pasifik hanya mendapatkan 3,48% dari 184,9 juta wisatawan mancanegara di tahun 2008 yang berkunjung ke kawasan Asia Pasifik. Indonesia hanya mampu mendapatkan 3,4%-nya saja untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Nah, untuk ASEAN sendiri, dari 62,4 juta wisata mancanegara Indonesia yang berkunjung ke kawasan ASEAN, Indonesia hanya mampu menarik atau mendapatkan wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia sekitar 10%-nya saja. Jadi itu ya, daya saing destinasi wisata dunia Indonesia masih kurang kompetitif dalam bersaing dengan negara-negara di dunia, terutama dengan negara-negara kompetitornya, baik itu Malaysia, Thailand, Singapura. Nah, kunjungan wisatawan mancanegara yang ke Indonesia dibandingkan dengan negara kompetitornya di kawasan di kawasan ASEAN hanya bertengkar di posisi keempat. Jadi yang pertama itu urutan pertama di kawasan ASEAN sendiri ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia yang keempat. Sedangkan di tingkat internasional, Indonesia duduk di peringkat daya saing ke-81 dari 133 negara yang ada di dunia. Itu kalau secara tingkatan pada dunia, Indonesia di urutan ke-81 berada sangat jauh di bawah Singapura yang ada di urutan ke-10, Malaysia yang ada di urutan ke-32, dan Thailand yang ada di urutan ke-39 menurut versi WEF, yaitu World Economic Forum. Terus, jadi rendahnya peringkat daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata dunia dalam kurun waktu penilaian tersebut itu disebabkan oleh buruknya fasilitas kesehatan dan kebersihan yang ada di Indonesia. Jadi World Economic Forum ini mengungkapkan Indonesia mendapatkan level rendah itu di bagian infrastruktur pariwisata, meliputi jumlah kamar hotel, rendahnya jumlah perusahaan rental mobil, serta mesin otomatis penerimaan Visa Cards yang menjadi penyebab utama dari mengapa Indonesia ini berada di urutan ke-81 di peringkat dunia. Jadi kelemahan-kelemahan yang diungkapkan oleh World Economic Forum ini meliputi sejumlah aspek yang membuat Indonesia cenderung kurang kompetitif dibanding dengan destinasi-destinasi wisata regional di kawasan ASEAN. Di samping itu, Indonesia juga masih terbebani dengan permasalahan-permasalahan isu strategis yang berkaitan dengan aksesibilitas, akses jalan, atraksi, bagaimana wisata tersebut, pelayanannya, wahananya, destinasinya, bagaimana, apa yang ditampilkan di destinasi wisata di Indonesia apa. Terus ada amenitas, SDM, sumber daya manusianya kurang mendapat sosialisasi pendidikan yang layak, habis itu pembekalan serta welcomeness
Welcomeness ini keterbukaan masyarakat untuk menerima pariwisata atau adanya sadar wisata. Karena takut eh, kesehariannya, lingkungan sosial kesehariannya, budaya dan adat istiadatnya tercemarkan karena adanya pariwisata di tempat tinggal mereka. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kepariwisataan yang ada di Indonesia ini, ada beberapa hal yang harus menjadi fokus bagi para pemangku kepentingan kepariwisataan yang ada di Indonesia untuk memperbaiki kualitas tingkatan kepariwisataan. Nah, di antaranya itu untuk adalah meningkatkan kualitas bandara, dibangun, diperbaiki, dipoles dan sebagainya macamnya. Yang kedua adalah penambahan tempat duduk penerbangan internasional, memperbanyak lagi tempat duduk pesawat penerbangan internasional. Yang ketiga ada jaringan penerbangan. Terus yang keempat penambahan atau perbaikan pada infrastruktur penunjang di daerah destinasi wisata. Yang kelima melakukan pelayanan penerbangan domestik. Yang keenam pelayanan transportasi umum dan yang ketujuh adalah pelayanan imigrasi. Dari ketujuh ini harus dibenahi semua, diperbaiki sehingga Indonesia di sektor kepariwisataannya memang sudah bagus. Jadi begini, pariwisata itu merupakan pendapatan devisa terbesar di dunia ketiga setelah migas dan batu bara. Dan di Indonesia memang benar Indonesia pendapatan kepariwisataannya nomor 3 juga setelah migas dan batu bara. Namun secara daya saing Indonesia masih jauh, sangat jauh di bawah rekan-rekannya negara-negara tetangganya, terutama ya meliputi Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Apalagi untuk bersaing di daya internasional. Maka dengan demikian Indonesia harus memperbaiki. Maka dari itu Indonesia harus memperbaiki fasilitas-fasilitas yang kurang dan harus dari kepariwisataannya. Makanya saya kemarin ada bilang bahwa pemerintah di Indonesia itu jika ingin menjadikan kepariwisataan sebagai pendapatan devisa utamanya, sebagai penopang pembangunan yang utamanya, maka pemerintah tersebut harus benar-benar serius dan konsisten baik dari kebijakannya dan anggarannya. Serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, swasta, investor, dan juga para akademisi untuk memikirkan bagaimana kepariwisataan Indonesia ini dibawa untuk meningkatkan kualitas kepariwisataannya agar dapat bersaing tidak hanya di tingkat ASEAN, Asia Pasifik, melainkan juga tingkat dunia internasional. Ya, sekian, terima kasih. Itu saja materi kita hari ini. Ini saya ada meninggalkan media sosial saya, baik dari email, Instagram, Facebook, dan Twitter. Jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan setelah mata kuliah kita ini, setelah mata kuliah kebijakan pariwisataan ini, silahkan chat saja atau lewat akun-akun yang sudah saya tampilkan di bawah ini. Jadi sekian dulu dan terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat pembahasan materi dari saya. Untuk lebih lanjutnya mungkin minggu depan UTS ya. Saya masih belum tahu apakah UTS ini saya yang buat soal apakah Pak Bayu. Nanti saya kabarin lagi selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya sampai UAS mungkin juga Pak Bayu yang langsung mengajar. Nanti saya akan suruh komitinya untuk langsung menghubungi Pak Bayu ya. Sekian dan terima kasih ya.